Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to me again. So I'm sitting in here today. I will deliver my present about kisah masa kecil Nabi Muhammad. Jadi kali ini saya akan bahas tentang kisah masa kecil Nabi Muhammad yang terangkum dalam presentasi tanpa berlama-lama lagi. Mari kita lanjut ke slide pertama. Peristiwa penting sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Yang pertama, singgasana Raja Persia yang bergoyang. Peristiwa pertama adalah bergoyangnya singgasana Raja Persia kisah Anushirwan. Bahkan 14 balkon istananya pun runtuh. Kedua, api suci majusi yang tiba-tiba padam. Peristiwa lainnya yang menjelang kelahiran Nabi Muhammad adalah padamnya api majusi, sebuah api suci yang terdapat di kuil pemujaan Persia. Api tersebut diyakini telah menyala selama 1000 tahun dan tak pernah padam sekalipun. Kala itu, masyarakat Majusi berusaha untuk menghidupkan kembali api tersebut, tetapi upaya mereka gagal. Yang ketiga adalah air danau A yang secara tiba-tiba surut. Selain itu, di tempat lainnya ada sebuah danau yang disebut sebagai Danau A. Danau yang dikultuskan oleh orang-orang Persia itu secara tiba-tiba surut dan menjadi kering. Tiga hal ini menunjukkan tanda-tanda sebelum kelahiran Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah Rasul sekaligus Nabi terakhir sebagai penunjuk bagi alam semesta. Lanjut, kelahiran Nabi Muhammad. Sebelum dilahirkan, Allah telah menentukan dari keluarga mana Nabi Muhammad akan lahir, yaitu dari keluarga Bani Hashim, keluarga yang disegani dan dihormati oleh suku Quraisy. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Nabi Muhammad juga dilahirkan bersamaan dengan tahun gajah. Disebut begitu karena pada tahun itu Raja Abraha dan bala tentaranya yang ingin menyerang Mekah dihancurkan oleh Allah melalui burung ababil yang membawa bebatuan dari Mekah, lalu dijatuhkan pada Raja Abraha dan tentaranya. Ibu dari Nabi Muhammad bernama Aminah binti Wahab dan ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Beliau dilahirkan dari kedua orang tua yang masih dalam satu garis keturunan. Selanjutnya, di sini adalah silsilah Nabi Muhammad. Dari jalur ayah ada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Sedangkan dari jalur ibu adalah Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah, dan bertemu lagi dengan jalur ayahnya yaitu Kilab. Jadi pertemuan maksudnya dari satu garis keturunan adalah Abdullah ayahnya Abi Muhammad dan juga Aminah ibunya Nabi Muhammad adalah satu keturunan dari satu orang, yaitu bernama Kilab. Selanjutnya, Nabi Muhammad Yasuf. Wanita Mekah memiliki kebiasaan untuk menitipkan anaknya pada orang-orang desa. Hal tersebut bertujuan agar anak-anak mereka dapat belajar bahasa Arab yang murni dan tumbuh dengan kuat. Aminah juga sama. Dia menitipkan Muhammad kecil kepada seorang dari Bani Sa'ad yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Halimah menyusui Nabi Muhammad selama 2 tahun dan merawat Nabi Muhammad selama 5 tahun. Sebelumnya, Nabi Muhammad juga pernah disusui oleh budak Abu Jahal yang bernama Suwaibah. Sedikit cerita sebelumnya, Nyara Halimah sempat menolak untuk merawat Nabi Muhammad karena ayah Nabi Muhammad yang telah meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Tapi karena tidak ada bayi yang tersisa, maka Halimah pun memilih untuk merawat. Bertahan Nabi Muhammad kecil. Sebagai Rasul dan Nabi terakhir, Nabi Muhammad memiliki banyak keberkahan dan ditunjukkan untuk orang yang merawatnya, atau tanda kurung Halimah. Di antara lainnya adalah bayi Halimah yang biasanya menangis setiap malam jadi tenang dan tidurnya lebih cepat. Yang kedua, unta yang sudah tua tiba-tiba mengeluarkan susunya kembali. Yang ketiga, tanah yang tadinya tandus tiba-tiba menjadi subur dan hijau, sehingga domba-domba Halimah yang kurus menjadi gemuk. Yang keempat, keledai Halimah yang kurus dan lambat seperti menjadi lebih cepat dan kekal.
selanjutnya, peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad berumur 3 tahun, saat itu beliau sedang bermain dengan teman-teman sebayanya. Lalu malaikat Jibril yang menyamar menjadi seorang laki-laki menangkap lalu membentangkan tubuh beliau. Setelah itu malaikat Jibril membelah dada beliau lalu mengambil dari hatinya segumpal darah beku. Lalu darah tersebut dicuci menggunakan sebuah bejana emas yang di dalamnya terdapat air zam-zam. Lalu saat teman-teman seasuh Nabi Muhammad melihat hal tersebut, mereka langsung berlari kepada Halimah lalu mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah dibunuh oleh seorang laki-laki. Halimah pun panik lalu mencari Muhammad. Saat Halimah menemukan Muhammad yang bermuka pucat, dia langsung memeluk Nabi Muhammad dengan selanjutnya tinggal bersama ibunya. Sebelumnya Nabi Muhammad dirawat oleh Halimah selama 5 tahun. Tapi setelah 5 tahun tinggal bersama orang tua asuhnya Halimah, akhirnya Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya Aminah. Dan di waktu itu juga Aminah mencurahkan semua kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad. Meninggalnya Aminah. Saat Nabi Muhammad berumur 6 tahun, beliau diajak oleh ibu beliau Aminah untuk berziarah ke makam ayah beliau yang terletak di kota Yathrib yang sekarang bernama Madinah. Saat dalam perjalanan pulang, Aminah kelelahan dalam perjalanan dan jatuh sakit. Saat itu pun Nabi Muhammad jatuh sakit. Saat itu pun Aminah meninggal dunia di kota Yathrib dan dikuburkan di sana. Saat itu pun Nabi Muhammad pulang kembali bisa membantunya Ummu Aiman kembali ke Mekah. Maybe that's all from me. Thank you for your nice attention. And for the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.